Anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, sah ya saksi ya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang Panca. Bang Panca. Iya. Alhamdulillah, pada saat ini Bang Panca sudah menjadi seorang muslim, ya, yaitu seorang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang Panca, boleh saya kasih tahu bahwa seorang yang bukan muslim menjadi Islam atau masuk Islam, insya Allah dosanya dari akil balik sampai hari ini insya Allah dihapuskan, ya. Tetapi kebaikan Bang Panca yang dilakukan dari akil balik sampai hari ini tetap dicatat sebagai kebaikan, insya Allah, ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, yang kedua, saya ingin memberitahukan bahwa setiap bayi yang lahir sebenarnya fitrahnya adalah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Bayi itu nanti bisa menjadi Katolik, bisa menjadi Yahudi, atau bisa menjadi Majusi, itu karena orang tuanya. Tetapi ketika bayi itu nanti besar, ketika dia mendengar tentang Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tetapi orang itu kembali ke fitrahnya. Ya Bang Panca ya. Siapa? Jadi sekarang Bang Panca ini sebenarnya sebagai orang yang sudah dibersihkan, insya Allah ya. Tapi Bang Panca harus menjalankan Islam dengan baik. Tenang saja, seorang yang baru masuk Islam itu ada yang namanya grace period, ya. Artinya yang ibadahnya belum diperhitungkan, tetapi Bang Panca tetap harus belajar step by step. Nanti bisa diatur, kita akan kirimkan buku-buku petunjuk untuk belajar sholat. Nanti Bang Panca juga bisa belajar sholat sambil nonton YouTube, atau sambil baca buku, atau sambil baca tulisan yang diletakkan di sajadah. Ya, nanti tolong diinfokan nomornya ke host atau ke Bang Beni, dikirimkan alamatnya. Besok saya akan kirim buku petunjuk sholat, ya. Dan Bang Panca tidak perlu terburu-buru untuk belajar, tetapi disesuaikan dengan keadaan. Yang penting Bang Panca tetap harus mempunyai progres, gitu ya. Setiap hari ada sesuatu yang Bang Panca pelajari tentang Islam, dan Bang Panca berusaha sebaik mungkin untuk segera melaksanakan syariat Islam. Kira-kira bisa Bang Panca? Siap Bang. Ya, ditunggu ya nomor handphonenya ya, nanti dikirimkan lewat Beni ya. Saya mengucapkan selamat kepada Bang Panca. Kita semua berdoa semoga Bang Panca diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin. Untuk menjadi seorang Islam, untuk menjalankan syariat Islam, untuk menjadi seorang muslim yang kafah, gitu ya. Dan saya juga berdoa semoga kita semua di sini, termasuk Bang Panca, menjadi golongan orang-orang yang menyaksikan keesaan Allah dan juga menerima apa yang diturunkan Allah dan yang sudah diajarkan oleh Rasulnya. Ya. Dan saya juga berdoa semoga kita semua dihindarkan dan dijauhkan dari api neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, itu nanti juga minta tolong Bang Panca juga berdoa buat kita semua yang ada di sini, juga para penonton yang ada di bawah. Tolong doakan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bertemu di jannah Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Ya. Begitu Amin. aja kira-kira bisa saya bantu di sini. Silahkan Bang Panca kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Kita sekarang sudah saudara seiman, Bang. Ya. Izin sedikit Kodondi, host. Bang Panca sudah sunat? Belum, Bang. Belum. Nah, Nanti ke rumah bang. Saya yang tanggung. Nanti saya yang bawa ke dokter abang. Masya Allah. Gini, host. Iya ya kok. Nanti tolong minta nomor handphonenya Bang Panca, minta alamatnya. Tentukan, Ya. Bang Panca sendiri yang tentukan kapan mau sunat, hari apa, tanggal berapa. Ya. Nanti saya kirim ustadz untuk sunat di rumah Bang Panca. Amin. Ya, Bang Panca nggak usah kemana-mana. Amin. Masya Allah. Sekarang Bang Panca usia berapa? Usia 32, Bang. Ya, sudah alot-alot dikit nggak apa-apa lah, masih bisa lah ya. Agak besar gergajinya tuh. Ya, Bang Panca saya tadi sudah kirim DM. Nanti tolong direspon ya Bang Panca ya. Ya, Bang. Ya, makasih Bang Nah, Panca. izin sedikit host. Jadi Bang Panca setelah ini ya, alhamdulillah abang ini sudah masuk ke fitrah yang kembali ya. Artinya ibaratnya kain yang kotor itu kembali bersih ya ketika Anda setelah bersyahadat. Insya Allah ya, hanya Tuhan yang tahu. Kemudian begini Bang Panca, setelah ini mungkin ada abang bisa mandi besar barangkali ya, salah satu syarat. Itu habis setelah ini abang mandi besar dengan mengucapkan niat ya. Gampang kok niatnya ya host ya. Saya Iya. berniat untuk menghilangkan hadas besar yang ada di tubuh saya karena Allah Ta'ala gitu. Saya berniat untuk mandi besar untuk menghilangkan hadas besar yang ada di tubuh saya karena Allah Ta'ala. Begitu aja barangkali Bang ya. Itu mandi siram semua badan Bang, dari kepala disiram semua ya. Kalau bisa semua badan kena air, lubang kuping, lubang hidung dibasahin semua Bang. Gitu Bang. Alhamdulillah. Izin nanti kok ketika nanti saya sudah tukar nomor telepon sama Bang Panca, izin ke studio juga. Ya kok ya? Ya, untuk diproses sertifikatnya nanti. Iya. Ditunggu. Baik, Bang. Masya Allah. Glenn udah mandi junub, Glenn? Ah, Udah mandi junub? sabarnya ke gua. Silakan Nurul Rifa, mungkin ada wejang-wejangan sedikit. Bagaimana Nggak sih ada. seorang mualaf itu nih? Ya mualaf ya mualaf lah. Ya, gitu doang. Iya. Mau diapain lagi? Ya, ini dia nih Ustadz baru muncul. Aduh. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya gak usah diberat-beratin lah. Emang berat suaranya ini Dewa. Manisin lah, biasa aja kayak. Bangun tidur. Iya. Bang Dodi, semuanya aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ya, saudara. Siap. Sama-sama, Bang Panca. Bang Panca asli orang mana Bang? Aku aslinya orang Lampung. Oh, Lampung. Lampungnya di mana, Bang Panca? Aku Lampung Barat, Oh, Lampung Barat. Krui. Krui ya? Iya. Oke. Saya pernah lewat situ. Mm-mm. Sama kayak Theodor ya. Theodor Lampung kan? Ya. Theodor yang mualaf itu. Ya, betul. Lampung. Itu kalau Silakan Bang Dewa untuk menguatkan saudara kita ini, saudara Panca ini. Malah menggoyahkan nanti kalau Bang Dewa. Takut anjur tadi, udah nggak apa-apa Dewa. Alhamdulillah ikut menyaksikan lah di bawahnya ya. Iya, Masya Allah. Dan alhamdulillah bisa 1 koma sama Kodondi. Alhamdulillah Dewa. Ya aku nyesel Sama tahu 1 Undiku. koma sama Pak Dondi loh Bang Dewa. Uni nih tukang lecok nih. Kalau bisa jangan 1 koma Pak Dondi, serius. Dibully kita. Sebenarnya Nanti- anak gua kalau dari Rifa cuman gimana ya? Sama share. Itu disunatnya di Jakarta apa di mana nanti? Di rumah dia langsung lah. Oh iya. Kan gue udah bilang juga. Bang Panca. Hmm. Kalau misalkan disunat takut sakit, dihamplas aja nggak apa-apa.
Di amplas. Apaan sih? Pakai amplas 20. Enggak bercanda ya. Dewa lo mau Ya. sunat sekalian nggak? Nah, udah tuh. Hah? Maksudnya, udah. Nggak, kalau yang sunat, yang ustadz yang sunatin ini yang dari kita itu dia punya alat khusus, itu bisa dibentuk sesuai permintaan Dewa. Waduh, Oh, dibohong. iya. Siap. Abang Siapa tahu mau dibikin bentuk bunga aku mau matahari ucapkan terima atau kasih gimana. banyak-banyak dan aku izin turun Siap, dulu. Bang Panca. Silakan DM sama Bang itu tadi ya, Bang Benny ya. Iya. Bang Panca Bang jangan Benny. lupa ya, maju besar ya. Iya bang, siap bang, siap. Ya, Jangan lupa jangan nanti lupa ya, Bang KTP-nya, Panca, ya. Bang. Oh, terima kasih semuanya bang ya. Sama-sama, Iya, barakallah. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau wabarakatuh. kayak Pak Lamsen disunat tuh gimana caranya ya kalau Pak Pakai Lamsen gergaji, disunat? pakai gergaji. Mesin. Apa Kodondi masih semuanya Niripa Bang Palupo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Sama Alhamdulillah. kayak si GWM dulu, si GWM disunat 2 hari. Iya. Yang nganterin siapa? Si Assalamualaikum. Habib siapa ya? Yang ngantarin di Tangerang dia sunatnya. Ngerang, tapi itu kan syahadat ulang ke kodonditan juga. Pada nangis gak sih Kemarin. disunat udah tua-tua gini? Nggak sakit tuh nih, disuntiknya doang itu gitu. Kalau potong mah nggak ada rasa. Dan apes amat gue, wifi gue tiba-tiba mati. Tapi ada loh katanya kasus-kasus orang yang emang nggak boleh bersunat karena entah dia sakit gula entah apa gitu. Itu gimana ya hukum Islamnya? Apa dibiarin ya? Kalau dalam kondisi medis nggak apa-apa, Undiri Pak. Kalau khairatul darurat itu ada beberapa yang tidak diharuskan. Dulu ada yang Pak. pernah nanya itu. Ah, ini juga mau disunat nih. Ya, sunat hati. Ya aku mau bilang itu. Aku mau bilang itu udah dibilang duluan. Ini selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, Silakan, Pak Lampar. kalau ada yang mualaf ya pada semangat semua ya. Iyalah, alhamdulillah. Tenang tuh lemes dia kalau ada yang mualaf. Siapa saya? Enggak lah, saya mendukung Enggak, itu. alhamdulillah. Ya Karena bagus deh. ya pasti ya, kalau di Kristen pun pemahamannya pasti ya begitulah. Ya mending ke sana aja kan begitu. Kan lebih bagus. Ke sana kemana, Pak? Ada dua di sana. Ada surga dan neraka. Harus jelas. Ya ke Karena situ kalau- lah, ke sono itulah Iya. grup kalian lah. Karena kalau saya lihat dibaca di Bible digarami, Pak, setiap orang. Ini saya ngeri-ngeri sedang kayak kan asli Iya. gitu. Iya, Enak iya, tahu iya, jadi iya. Kristen. Jadi Enggak, sebenarnya tuh jadi Kristen tuh enak loh. Bang Laban tuh enak dia. Dia udah OTW surga loh, nggak mikir-mikir lagi dia. Nggak perlu zakat. Nggak situ. tahu saya surga. Gimana gambaran surga nggak tahu saya. Enggak, Bang Laban tuh kan udah ditebus. Udah enak banget hidupnya. Udah ditebus gimana? Ini paham apa lagi nih? Surga rohani, surga rohani. Enggak, tapi kan bener kan Bang Laban. Sebenarnya gini loh, yang kami sampaikan itu kan betul kan. Bang Laban itu udah ditebus sebagai Ya, Kristen. ya betul. Kan? Tuh kan? Berarti Ya, betul. tapi kan saya kan harus berproses dengan apa itu? Loh, penebusannya Kenapa itu. berproses lagi? Kan udah ditebus. Ya, ditebus artinya kan saya juga harus menghidupkan Kristus di diri saya. Itu kan bukan Nah perkara kalau yang gitu ngapain gampang. ditebus? Nah, memang kayak gitu prosesnya. Ya kalau gitu berarti ngapain sia-sia ditebus? dong. Dengan Ada matinya proses Yesus di itu. tiang salib berarti sia-sia dong penebusan dosanya kalau masih begitu. Iya. Iya, kita aplikasikan lah kematian itu di diri kita kan begitu. Hah? Diaplikasikan ke mati? Maksudnya abang mati juga? dicontohin. Iya, iya. Kalau Anda mau dicontohin. salib saya mau ini.
Gue ngapain juga. Pengen kali disalib sama gue. Laban lu ngada-ngada lu. Pengen disalib gue dia. Sama Glenn aja dah disalib sama Glenn. Kan biar persis sama Murid Yesus Kristus saja kabur. Yesus disalib masa. Tuh bantuin teman-teman Islam. Ya pada akhirnya kan mereka semua kan disalib gitu. Ada yang terbalik, ada yang Tapi benar loh dalam kitab Korintus itu kan memang iya kata Paulus itu satu kasih karunia kalau orang Kristen tuh menderita. Makanya para hamba-hamba itu sepatu kepada tuan-tuannya walaupun tuannya bengis. Ya, jadi karena penderitaan itu adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Jadi mereka terus menderita tau. Iya, makanya Makanya Pak Dodi nggak mau, dia nggak mau dia menderita. Jadi Pak Dodi nggak mau menderita, dia mau hidup enak di dunia dan di akhirat, makanya dipindah ke Islam. Di Kristen Ya, kan buktinya. di dunia menderita, di surga juga nggak enak, ngapain juga? Makanya Pak Dodi nggak mau. Makanya nggak benar Kristen itu gampang. Makanya yang kawan tadi mualaf lebih gampang masuk Islam. Oh iya, kalau masuk Islam gampang, tinggal sunat. syahadat jadi Islam. Sunat selesai. Udah. Enggak, kalau masuk Islam gampang tinggal syahadat. Tapi menjadi muslim itu sulit ya, karena muslim itu artinya aslam, patuh, tunduk. Berarti harus Nah, belajar yang lebih tasawuf enak tuh, juga itu. yang lebih enak itu masuk Kristen terus jadi Kristen. Karena jadi Kristen itu kan yang penting ditebus selesai gitu. Enak gitu. Makanya Pak Dodi itu dia nggak mau. Dia nggak mau menderita di dunia dan di akhirat. Kawan tadi ditebus, tapi masih kesulitan dia. Tapi Lah, kalau kawan ditebus tadi nggak bayar tuh 10% juga nggak dapet. nggak dapet juga ya. Nggak dapet. Kawan Abang Laban tadi itu, dia itu bukan nggak mau ditebus, cuman gini. Mungkin ya, ini menurut aku, tapi aku nggak tahu ya aslinya apa enggak. Di surganya Bang Laban tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Udahlah capek-capek Tuhannya mati terus kalian masuk surga juga nggak ada apa-apanya di situ gitu. Surganya rohani lagi. Ibadah doang Umi, paling seminggu habis lagu. Enggak kan, surga rohani kan. Enggak, gini serius loh, kan kita kan nggak tahu kan apa yang dijanjikan. Selamat pun di Kristen memang jadi apa coba? Karena lebih bagus orangnya mati loh, kalau di surganya, di nerakanya Kristen kan manusia mati gitu, nggak merasakan kesakitan, mati. Lah, apa bedanya mati asli dengan hidup di surganya Kristennya sama-sama mati kan? Nggak ngapa-ngapain juga, jadi roh doang, coba gentayangan. Kalau yang saya pahami ya, mati itu dalam keadaan hidup. Nah, hidup dalam keadaan mati dalam keadaan hidup. Gimana sih Laban? Mati di waktu hidup. Nah, disitulah kita paham surga. Itu sih Glenn. Glenn itu yang mati walaupun dia masih hidup, tapi udah mati. Ini tinggal tasawuf, ini tingkat tasawuf. Iya. Udah terserah lu lah Laban, malas gua. Emang Kristen itu tasawuf sebenarnya, cuma itu Tahu pula. mau cari ya di Islam itu gimana sih? Aduh, tasawuf. Ya silakanlah. Laban mau ngobrol sama Bang Dewa juga boleh, nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Sama Pak Lopo ya, sama Pak Lopo. Belum diskusi aja udah pusing deh sama dia. Bener, Pak Lopo pusing. Udah biasa kami pusing-pusing sama Pak Lopo. Iya, ini nih, kalau saya kan baru tingkat syariat, beliau ini udah tingkat tasawuf, jadi nggak nyambung. Makrifat dia. Makrifat. Iya. Saya ini senang. Bukan marifat, maerot ya. Nggak, tapi Bang Laban ini dia kalau diskusi lumayan ini sih, nggak, dulu dia ngeyel banget loh, dulu dia ya tantruman juga sih, sekarang udah mulai nggak tantruman dia. Ya itu kan pansos, tahu lah pansos kan biar. Tapi beda ya sama pansos dia katanya. Pendeta sama beda apa pendeta Gilbert ya, kata Gilbert lebih gampangan di sini daripada di itu. Di sini cuma 2,5%. Iya. Jadi Bang Laban ngapain ikut-ikut debat lintas agama ini? Manfaatnya apa buat diri sendiri gitu? Oh, yang utama hiburan ya. Saya terhibur dengan hiburan rohani ya. Nggak, banyaknya logika yang bermacam-macam ya. Jadi ini lah, logikanya seperti emang ini. ada logika berapa macam? Kalau secara kalau membahas ke spiritualitas itu ada dua.
Apa itu? Eksoteris dan esoteris. Nah, Nah, kalau 1 tambah 1 sama 1 sama dengan 3 itu esoteris atau apa? itu eksoteris itu. Esoteris. Jadi Coba nanti Berarti di luar orang-orangnya nalar. Eksoteris itu di luar nalar akan berarti ya. enggak, dia nanti orang-orangnya akan cenderung berbicara tentang aspek lahir, ya, surat tertulis, syariat, benda-benda, nanti di situ dia. Jadi saya nilai itu, ini logikanya, narasinya, oh di sini. Jadi kadang ada lucunya, saya rasa. Jadi di situ saya dapat hiburannya. kalau yang lucu itu Menemukan contohnya berbagai kayak, karakter ya. Iya, Ya, silakan nih. ya yang lucu itu contohnya kayak mana? Logika yang lucu itu gimana? ya itu ya biasalah ya, narasi terhadap kekristenan. Tuhan menjadi manusia. Nah, saya masa lucu sekali itu. Itu lucu. Lucu saya kalau bahas itu. Yang lucu ini Pak Lambang. Kemarin gue sama siapa? Pendeta Christian yang Manado itu ya, Pak Bang Jago ya, ada Pak Iya. Pak Christian itu. Iya, Pak Christian yang Ya, mana ya? kita berdebat nih antara Paulus itu rasul atau nabi. Dia tetap rasul katanya kan. Jadi bukan nabi, bukan. Terus saya bilang, apa bedanya rasul dengan nabi? Dia nggak tahu dia apa bedanya. Ya memang di kekristenan itu nggak ada rasul sama nabi itu nggak ada beda, nggak tahu. Iya. Iya, tapi ngotot Bang, ngotot dia bukan nabi. Karena Paulus itu rasul. nggak ada literasinya, nggak ada penjelasan apa-apa di dalam Bible tentang rasul dan nabi itu nggak ada. Jadi lucunya gini, Yesus itu malah nabi, Paulus malah rasul. Terbalik ini barang. Ya kalau Yesus bisa semua, bisa nabi, bisa rasul, bisa manusia. Udah, hancur udah. Gitu. Banyak. Bisa domba ya, bisa domba. Pokoknya kan biasa tuh. Menurut kamu siapakah aku? Domba. Perkataan Yesus nabi, mah multi ada jabatan. domba, ya terserah orang-orang kan begitu. Nah di situ lucunya. Iya. Yesus juga Yesus, dia jadi banyak jabatan. terlihat ya. Oh orang ini begini, memandang Yesus seperti ini, orang ini seperti ini. Nah, lucunya di situ. Karena bukan pandangan orang sebenarnya. Memang Yesus mengakui seperti itu. Ibaratnya kalau di dunia kita ini Yesus itu disebut semua dari SD titelnya, SD, SMP, SMA. Bukan. Disebut semua. Yesus itu Tuhan yang multitasking sih menurut aku. Bisa menjadi apapun, jadi anak bayi bisa, jadi orang dewasa bisa, jadi. Tapi ya satu sih yang nggak bisa dilakukan, jadi suami sih. Itu kan dari pandangan orang, bukan. Oh, berarti dari pandangan orang ternyata. Iya, pandangan orang bermacam-macam untuk Berarti Yesus nikah kalau gitu. Kan kalau coba dia jadi anak bisa, jadi tuan bisa, jadi raja belum. Utusan belum bisa, ya? jadi hamba Ada bisa. raja. Mesias. Enggak, itu cuma klaim doang. Itu kan eje-ejean. Waktu dia jadi raja kan mahkota itu kan mahkota duri yang dipakein. Yang sebenarnya dia kan belum pernah jadi, dia nggak punya kerajaan loh. Nah, yang nggak bisa dilakukan itu ya itu jadi suami. Aku nggak ngerti apa menakutkan itu perempuan sehingga dia nggak bisa jadi suami gitu loh. Ada juga kalau ditarik-tarik sana juga di Wahyu perkawinan anak domba, tanya Yesus kawin. Oh iya ya, dia jadi suami jemaatnya ya. Tapi nanti itu kan Wahyu kan ungkapan. Oh nanti ya, nanti. Hanya ada yang menafsirkan seperti itu. Lucu bahas Yesus ini. Oh, berarti Yesus belum nikah sampai sekarang. Belum ada sih yang menarik bagi dia sih. Tapi gini, kalau pemahaman Islam seperti apa ya tentang Nabi Isa alaihissalam itu? Ya Nabi Isa itu ya manusia, hamba, utusan, nabi plus rasul. Rasul enggak tentang pernikahan gitu loh kan Allah mengutus kepada rasulnya itu yaitu memberikan pasangan itu. Gimana ya? Jadi gini ya, kalau aku sendiri masalah pernikahan Nabi Isa, aku sendiri jangankanlah pernikahan Nabi Isa ya. Siapa yang disalib di tiang salib saja aku nggak berani bilang loh. Aku tidak akan pernah berani menyebutkan secara eksplisit nama siapa karena gini. Ketika Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan, aku nggak akan pernah sebutkan sama. Aku nggak akan pernah sebutin bahwa Nabi Isa itu tertulis menikah karena eksplisitnya kan nggak ada.
Tapi kalau Yesus menikah itu kan hasil kajian dari Barbara Terry. Itu kan hasil kajian komprehensif yang boleh kita jadikan sebagai rujukan atau informasi. Tapi aku pribadi nggak terlalu suka sih materi Yesus menikah ini untuk aku bahas dalam ranah diskusi gitu. Karena di nggak ada. Al-Quran aja Allah juga menyembunyikan ya, Bun ya, orang yang Bukan disalibkan cuman siapa? itu, karena urgensinya tuh buat aku tuh nggak ada, begini ya. Itu tidak esensial menurut aku. Memang itu bagi kita kalau orang Kristen kita nyatakan Yesus menikah itu memang mereka terguncang ya karena Tuhannya menikah. Sebenarnya aneh aja mereka terguncang ketika Tuhannya menikah, sedangkan Tuhannya lahir dari rahim wanita aja. Bagi mereka itu tidak masalah, apalagi Tuhan menikah itu kan bukan hal yang aneh kalau dia 100% human kan. Cuman karena di dalam mindsetnya kawan-kawan Kristen kita ini mungkin pernikahan adalah sesuatu yang menjijikkan, itu yang satu-satunya yang bisa mereka pegang untuk mengatakan bahwa Yesus ini kudus, Yesus bukan hasil pernikahan dan dia tidak menikah. Makanya agak tertrigger mereka kalau kita membahas Yesus ini menikah atau tidak, agak mengguncang lah ya. Makanya kayak Barbara Terry atau diskusi-diskusi tentang pernikahan Yesus ini adalah diskusi yang bikin teman-teman Kristen tuh panas biasanya. Makanya Yonatan Nanda itu dibenci gara-gara materi itu. Cuma kalau aku sendiri tidak suka bahas masalah ini. Buat aku tuh tidak esensi, maksudnya tidak penting sih buat aku. Yang penting itu adalah kalau kita ketika menuhankan atau mengatakan Tuhan satu entitas itu dari mana sih pengetahuan itu? Atau definisi-definisi yang kita paham selama ini sesuai enggak sih dengan kaidah yang ada? Itu maksudnya yang betul-betul fundamental. Tapi kalau untuk Yesus menikah atau enggak tuh buat aku tuh enggak fundamental sih. Dan nggak penting juga sih mengetahui Yesus nikah atau enggak. Iya, karena justru aku lebih berharap dia nggak pernah nikah, biar sananya pun aku berjodoh dengan beliau, aku jadi istri pertama kan. Iya. Lu kayak Nora juga. Bisa juga. Boleh. Mungkin itu satu alasan Uni tidak tertarik ya membahas itu ya. Iya, karena buat aku kalau seandainya beliau misalkan ya siapa sih yang gini ya. Tahu nggak ada PSK yang melahirkan nabi? Ada, berarti nggak mustahil dong. Seorang wanita tidak punya suami punya anak, ada, nggak mustahil dong. Terus apalagi ya wanita yang banyak lah apa yang dari zaman dahulu. Tiba-tiba mana tahu lewat aku sesuatu yang mustahil menurut orang terjadi ya. Aku ternyata jadi istri Nabi Isa kan, siapa yang menduga dan tidak menduga ya kan begitu gitu loh. Ngarep. Ya pastilah, siapa yang nggak ngarep bertemu dengan Nabi Ya kan Isa. Nabi Allah Isa alaihissalam kan turunnya nanti udah belakangan, udah keburu mati duluan. Lah belum tentu aku mati. Mana Sayyidah Sarah aja udah mau tua punya anak, coba. Belum tentu. Mana tahu aku udah tiba-tiba karena ada beliau punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati lalu mempermudah aku kan, beliau kan bisa menghidupkan orang mati. Nanti nama beliau usap aku, ketika beliau usap aku kembali ke umur 18 tahun. Apa? Nanti nama anaknya siapa kalau jadi nikah sama Yesus? Itu nanti. Loh, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW itu bisa menghidupkan, bisa namanya Nabi itu punya mukjizat. Nah, terus bisa membuat orang jadi sehat. Lah, kalau seandainya tiba-tiba pas aku udah 80 tahun, misalnya udah nenek-nenek udah mau mati ya kan, terus beliau turun. Terus aku diusap, cereng, berubah jadi umur 28 tahun. Gitu kan bisa aja. Bentar lagi hal seperti itu tidak bisa itu dilakukan kan, sudah hadir teknologi nanobot. Nanti manusia akan hidup 1000 tahun. Kalau si Laban diusap nih sama Yesus jadi kodok ini langsung. Jadi kodok. Kenapa jadi kodok coba? Daripada jadi manusia, nyembah manusia. Ini kan jadi kodok. Kalau Yesus mengusap itu mengurapi itu bagian rohaninya loh. Rohani lagi. Apa sih Laban rohani mulu ih. Jangan-jangan kamu makannya makan rohani kamu. Biasa rohani juga. Nah itulah disitulah perkawinan itu ya, itulah mempelai itu ya. Jadi kan, kita dituntun kepada sesuatu tujuan ya yang diumpamakan sebagai. Pak Dondi pasti seneng banget ya kalau Pak Dondi minta duit dong, duit rohani. Itu nggak bisa, duit rohani nggak bisa. Giliran duit aja lu nggak bisa rohani ya. Udah parah Laban nih. Udah tidur ngantuk.
Tapi memang Turun unik. dulu semuanya Bang Jago. Ya, besok dulu ya, pagi-pagi ini ya. Iya. Kodondi Pak juga Dondi, mungkin Pak mau Dondi, istirahat kok. Pak Dondi, Dondi. kalau Pak Dondi mah udah tidur, parah Pak Dondi mah. Belum. Oh, pamit juga nih. Iya, mungkin Iya, mau istirahat iya, Pak Dondi, silakan.